marilah kita semua bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 2 yang demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristuslah yang memberikan kemerdekaan sejati kepada manusia. Oleh karena itu, bersama ibadah hari ini, kita diajak agar kehidupan kita tertuju kepada Kristus dengan hidup dalam kebijaksanaan. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Bersama-sama di dalam ibadah pagi ini kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih. Hukum kasih terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bersama-sama setelah kita mendengarkan pembacaan hukum kasih yang senantiasa mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengasihi sesama, secara khusus kepada Allah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Sang Sumber kehidupan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu bersatu hati dengan ketulusan dan kejujuran ingin mengakui Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami banyak dosa-dosa, perbuatan yang tercela yang telah kami lakukan.
Banyak hal telah menyakiti saudara-saudara kami, orang-orang di sekeliling kami, dan tentu saja itu menyakiti Engkau. Berkatilah dan ampunilah kami Tuhan. Mampukanlah kami sehingga kami senantiasa dapat memperbaiki setiap langkah kehidupan kami agar seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan berita anugerah yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 36. Berita anugerah Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Setelah kita mendengarkan pembacaan berita anugerah, marilah kita bersama meresponnya dengan kembali kita pujikan dengan penuh semangat dan sukacita Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari. Dan setelah kita bersama menerima pembacaan berita anugerah pada pagi hari ini, kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru. Dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus kita, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita merespon pengakuan iman kita bersama dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama marilah kita serahkan apa yang telah kita siapkan pada hari ini di dalam persembahan. Dan persembahan pada pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersama-sama mari kita akan mengiringi persembahan yang akan kita edarkan bersama dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus ku serahkan. Kita serahkan apa yang sudah terkumpul pada ibadah pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, Sang Sumber Kehidupan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan bersatu, bersekutu di tengah-tengah persekutuan kami bersama ibadah minggu hari ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan yang telah terkumpul pada hari ini boleh benar-benar kami pakai sebagai sarana di dalam memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami dengar, kami terima, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang hadir menyertai kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah disiapkan di dalam
Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Saya ulang sekali lagi, Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat yang ke-41 sampai 51. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Lanjut di dalam ayat yang ke-41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah kita yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, tetapi mau melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sehat, salam semangat, dan penuh dengan kebahagiaan. Itu adalah kunci kita tetap sehat. Karena dengan pikiran yang positif, senantiasa bahagia, secara khusus bahagia karena Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, kita akan membangun antibodi yang kuat di dalam kita hidup di tengah pandemi ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema Kristus Sang Kehidupan. Di dalam perikop yang kita baca bersama, ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga," orang Yahudi tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Mereka hanya melihat kejasmanian Yesus sebagai anak tukang kayu, Yusuf, dan dari anak Maria. Tetapi Yesus tidak peduli dengan sikap orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Tuhan Yesus tetap menyatakan kebenaran tentang keberadaannya yang sejati. Dengan tegas Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa jika tidak datang dari Bapa. Ini untuk menegaskan dan menjelaskan bahwa Yesus berasal dari Bapa, sehingga hanya Yesus yang dapat dan telah melihat Bapa. Pernyataan ini untuk menegaskan kembali asal dari Tuhan Yesus, yaitu dari surga yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian Yesus membandingkan roti mana dengan roti hidup.
Yesus sengaja menjelaskan hal ini karena orang Yahudi begitu membanggakan dan mensakralkan roti mana sebagai wujud nyata pertolongan Tuhan di padang gurun ketika mereka kelaparan. Roti mana itu untuk mengenyangkan perut yang lapar. Roti itu meskipun dari surga, tetapi roti fisik kembali untuk perut jasmani orang pada umumnya. Roti mana itu tetap saja bersifat sementara. Orang Israel yang telah makan roti mana pada akhirnya juga akan mati sebagaimana manusia lainnya. Roti mana tidak menjadikan manusia hidup kekal. Kemudian Yesus menjelaskan tentang roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang telah makan roti hidup tidak akan mati. Makan roti hidup artinya menerima dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita seutuhnya, secara utuh. Roti hidup itu masuk ke dalam kehidupan kita, memberikan jaminan kehidupan kekal. Roti hidup itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari surga, dari Tuhan yang turun ke dalam diri Yesus Kristus. Pada akhirnya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa roti hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang akan dikorbankan untuk dunia ini. Melalui pernyataan ini, Yesus hendak memberitakan bahwa dirinya akan berkorban untuk keselamatan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, roti mana dan roti hidup yang dipakai Yesus untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini masih ada dua pandangan ekstrim yang terjadi. Yang pertama adalah pemahaman mengenai iman Kristen yang hanya fokus kepada kehidupan kekal di dalam Kristus, surga, kekekalan, keabadian, di mana pemikiran ini berusaha untuk meninggalkan kehidupan dunia karena fokus iman Kristennya berpandangan hanya kepada surga, kekekalan, dan keabadian. Jadi menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dosa dan harus ditinggalkan. Tidak perlu peduli dengan orang lain sekitar kita. Yang penting tujuannya surga, keabadian, dan kekekalan. Yang kedua, pandangan kedua, yaitu sebaliknya, bahwa menganggap dunia ini kita hidup tinggal di situ hanya sementara. Maka dari itu marilah kita pergunakan kehidupan itu dengan kesenangan dan kebahagiaan kita, tanpa memperdulikan kehidupan bersama Yesus di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dua pemahaman, dua pandangan yang ekstrim ini tidaklah lengkap dan sempurna. Maka bisa dikatakan ini akan kembali menyesatkan kita. Kenapa tidak? Saat ini banyak berkembang orang-orang menjual dalam tanda kutip kesaktian, bisa menyembuhkan orang dengan kuasa Tuhan yang telah dia terima, jadi dia bisa menyembuhkan banyak orang. Tetapi harus dengan persembahan dulu yang begitu besar. Semakin besar persembahan yang diberikan, maka semakin dahsyat juga kuasa untuk menyembuhkan. Itu ekstrimnya. Banyak hal-hal di luar sana yang dipakai untuk menakuti orang-orang beriman. Banyak pengkhotbah, banyak ceramah, banyak ajaran yang mengatakan kamu tidak akan masuk surga, kamu tidak akan diterima oleh Tuhan Yesus Kristus jika kamu tidak bla 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 bla, jika kamu tidak seperti ini. Berikanlah hartamu,
Berikanlah kekayaan. Sebenarnya kita menjual Yesus. Kita mempergunakan surga. Kita menggunakan kekekalan bersama Yesus untuk menakut-nakuti banyak orang, sehingga banyak orang rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk mempersembahkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana kita sebagai orang yang beriman di dalam menggumuli dua pandangan ekstrem ini? Yang pertama, dari bacaan yang telah kita baca bersama, kita harus mau mengerti, harus mau mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik di dunia maupun di surga. Ini iman yang paling mendasar dan paling utama tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah fondasi semua pengajaran kekristenan. Jika fondasi itu diambil ataupun goyah, maka pengajaran Kristen tidak ada lagi gunanya. Kesadaran ini harus senantiasa ditumbuhkan agar dari hari ke hari kita semakin yakin bahwa keberadaan Tuhan Yesus yang demikian itu benar-benar nyata dan penuh kasih untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, roti mana melambangkan hal duniawi? Yesus menjelaskan, ya, itu turun dari surga, tetapi itu adalah bentuk fisik yang dimakan hanya mengenyangkan jasmani saja. Dan pada akhirnya orang-orang, secara khusus orang Israel, juga akan mati pada seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi berbeda dengan roti hidup. Roti hidup itu sendiri adalah Yesus Kristus yang akan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi dunia. Artinya bahwa kehidupan dunia itu hal yang penting. Hidup di dunia adalah hal yang penting. Dan menghidupi dunia itu juga hal yang penting. Karena dunia ini telah memperoleh kehidupan dari Yesus melalui pengorbanannya. Dan bagi setiap orang yang mau menerimanya, berarti telah menerima roti hidup. Dan disinilah inti dari firman Tuhan kita. Bagi setiap orang yang hidup di dunia dan yang mau percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat melalui penebusan di kayu salib, kita telah menerima roti hidup. Dan pada akhirnya, marilah kita hidupi kehidupan ini agar roti kehidupan ini juga dapat diterima dan dirasakan oleh banyak orang. Artinya, Bapak Ibu, kehidupan dunia juga harus seimbang dengan kehidupan rohani kita. Hidup di dunia ini harus juga senantiasa berpegang teguh bahwa kita harus meyakini sebagai manusia kita penuh keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu kita membutuhkan sosok yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Akhir kata, kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus telah menerima roti kehidupan. Kita telah merasakannya di dalam kehidupan ini. Mari kita bagikan itu. Mari kita berikan kepada saudara dan sesama kita, agar mereka pun juga dapat merasakan dan menerima roti kehidupan kita. Hidup di dunia ini adalah sebagai ladang pelayanan kita bersama. Di tengah kondisi yang saat ini terjadi, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita menyebarkan roti kehidupan yang telah kita terima agar dapat dirasakan oleh banyak orang. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus, ya Allah kami, Sang sumber kehidupan, roti hidup yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini anak-anak-Mu boleh menerima sabda-Mu, menerima firman. Ini adalah bentuk anugerah atas kehidupan yang kami terima hingga saat ini. Dan kami boleh menerima kesempatan untuk bersekutu bersama. Kiranya firman ini Tuhan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami, dapat kami kuatkan, dapat tumbuh subur, dan pada akhirnya dapat berbuah dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyatukan hati kami untuk bersyafaat bersama. Secara khusus kami ingin mendoakan Tuhan, penderitaan, sakit penyakit, berbagai hal dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Berbagai sektor mengalami dampak dari COVID-19 ini. Banyak orang-orang menangis kehilangan mata pencaharian. Banyak orang-orang menangis kehilangan saudara, teman, sahabat, orang-orang yang dikasihinya karena COVID-19. Banyak orang-orang menangis kelaparan karena tidak memiliki harta, pekerjaan hilang. Di tengah pandemi ini, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab, menungganginya untuk memperoleh kekuasaan, untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak tertentu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah bangsa kami Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar dengan satu hati, satu tujuan, ingin benar-benar menuntaskan pandemi ini. Jangan biarkan ambisius pribadi, kelompok, golongan tertentu merusak persatuan dan kesatuan kami. Dan saat ini Tuhan, secara khusus jemaat Getsemani yang saat ini ada dari antara kami yang terpapar COVID-19, yang harus melaksanakan karantina atau isoman, berkatilah Tuhan anak-anak-Mu ini. Kuatkanlah hati mereka Tuhan di dalam menjalani segala proses yang harus ditempuh. Biarlah semua ini dapat dilalui dengan penuh sukacita karena penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di tengah pandemi, jemaat-jemaat-Mu Getsemani yang saat ini berjuang, bertahan hidup, mencari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, mencari nafkah. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah saudara-saudara kami satu persatu, memberikan kekuatan dan perlindungan dan berkat-berkat yang dapat dirasakan. Kami juga berdoa jemaat-jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa melangsungkan ibadah di gereja. Berkatilah Tuhan di dalam pelayanan ibadah kami dimanapun kami berada. Kami dapat terus mengikutinya, kami terus dapat menerimanya, dan pada akhirnya kami terus dapat merasakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa bagi gereja-Mu GKJTU Getsemani. Terjadi berbagai hal, perubahan, kinerja, pelayanan karena pandemi COVID-19 ini. Berkatilah Tuhan Bapak Ibu Majelis, hamba-Mu sebagai pendeta di sini. Kiranya kami dapat
bekerja, melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu di sini dengan penuh syukur karena penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjaga kesehatan kami, agar kami dapat senantiasa melayani Tuhan dan berbagi kasih. Berkatilah Tuhan program-program gereja yang saat ini harus terhenti. IMB, ibadah di gereja, perkunjungan, baptis anak dewasa, angkat sidi, bahkan perjamuan kudus harus ditunda. Kiranya Tuhan memampukan kami, anak-anak-Mu, Gereja GKJ Jemaat Getsemani, untuk dapat memahami kondisi kami, untuk dapat saling mengerti, tidak saling menjatuhkan atau menghakimi, tapi bagaimana kami saling bergotong royong, menunjukkan kasih seperti kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Memang berat Tuhan, kami harus menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Kami harus menjalani kehidupan rohani kami di tengah pandemi ini. Namun kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal indah yang telah menanti dan telah Engkau siapkan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mengakhiri syafaat pada pagi hari ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama, mari kita kembali dengan penuh sukacita dan semangat. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Marilah kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri ibadah minggu pada pagi hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita, untuk kebaikan kita, dan untuk keselamatan orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati.